Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aresy Novita dengan nomor NIM 220642. Saya dari kelas RA5 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video singkat tentang mengenai sejarah menjelangnya kemerdekaan NKRI sampai munculnya Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Elenita Trihestiawati MPD. Bahwasanya pada tanggal 15 Agustus merupakan peristiwa kekalahan Jepang dan menyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Akan tetapi, pada saat itu Jepang sendiri hanya berfungsi sebagai penjaga status quo Indonesia di masa menjajah dan menguasai Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang pada sekutu, Indonesia saat itu mengalami kekosongan kekuasaan, yang dimana saat terjadi kekosongan kekuasaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang saat itu untuk memerdekakan Indonesia. Kala itu pun Jepang berjanji kepada Soekarno dan para pahlawan Indonesia bahwa akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi, saat itu sebagian para pejuang kemerdekaan enggan menyetujui deklarasi kemerdekaan sesuai dengan janji dari pihak Jepang. Oleh karena itu, tepat tanggal 15 Agustus, para pemuda yang saat itu dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Jalan Pegangsaan Timur untuk membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa bantuan Jepang. Dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah Dasar Negara Indonesia. Kemudian sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang filsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Widyoningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan yaitu ada 5. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan usulan tertulis ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, usulan dasar negara Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara menurut Supomo ada 5. 1. Persatuan atau untarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Selanjutnya, usulan dasar negara menurut Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perikemanusiaan, 3. Mufakaat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal menunjuk pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. KLN menjelaskan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi sejarah menjelasnya kemerdekaan NKRI dan sampai munculnya dari negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Resi Novita dengan nomor NIM 22062. Terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.